Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang kembali di Blossom Barakah. Kali ini seneng banget deh bisa ngobrol sama seorang teman yang perjalanan hidup kami ini seru banget. Sebetulnya irisan-irisannya itu loh. Awalnya satu kampus, itu belum ketemu. Terus pernah ada di media, sama-sama di media, belum ketemu tapi juga. Nggak Ngobrol juga. Terus tiba-tiba dimulailah sosial media, mulai ada brand, Ina itu mulai scrolling, ngobrol-ngobrol. Hah, kita tuh satu kampus tahu Fir. Terus akhirnya brand inilah juga yang dengan kepercayaan penuh, Masya Allah sih waktu itu mengajak saya untuk ada di panggung Jakarta Fashion Week gitu ya, sudah 4 tahunnya. Sekarang barengan sama Ega Agustia dari Glashka. Hai Ga, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ga? Alhamdulillah baik. Udah berapa tahun sih nih Glashka berarti total? Awal tuh 2018 ya, 18. tapi abis itu masih on off, fokus tuh di 2020. Fokus 2020. 2019-2020. 2018 awalnya model. Ega kan model awalnya. Aduh jangan disebut dong. Ega awalnya model. Iya dulu sempet ya modeling, terus sebenarnya abis itu kan punya anak, kuliah segala macam, modelingnya berhenti, terus datanglah pandemi. Gitu. Nah, Glashka ini tuh muncul dan berkembang pada saat pandemi. Iya ya, aku ingat pada saat pandemi tuh mulai muncul si beberapa atasan-atasan. Awal mulanya aku kerudung dulu ya. Terus kerudung tapi udah pakai detail bordir manual kan. Okay. Akhirnya pas pandemi itu mulai berasa penjualan itu pas kita bikin bergo dan masker. Soalnya kan kayak lagi boomingnya stay at home, tetap nyaman tapi cantik gitu-gitu kan. Jadi itu mulai berasa banget jualan tuh pas kita jualan bergo sama masker bordir itu. Gak kan perjalanan awalnya tuh kan bukan seorang fashion designer nih. Bukan nggak punya brand apa segala macam, tapi memang dekat sama dunia fashion karena modeling tuh tadi dan sebagainya. Waktu pertama kali memutuskan untuk bikin Glashka, apa sebenarnya yang dicari? Makna kah? Karya? Ketenangan hati? Oh yes, saya suka tuh ya yang straight to the point gitu. Soalnya kan karena emang pas saat pandemi kan, bisnis keluarga lagi drop-dropnya, terus akhirnya puter otak dong, gimana sih kita bisa dapat income tambahan. Karena sebelumnya aku udah sempet punya brand baju anak, itu udah pakai bordir manual juga Fir, di baju-baju anak itu. Jadi waktu aku memutuskan untuk jualan kerudung, yang nggak pikir panjang ya pastinya aku pakai bordir manual juga kayak gitu. Ini termasuk bordir manual? Termasuk ya? Kita memang semua produknya pakainya bordir manual. Oke. Gitu. Nggak kan sebenarnya kalau dilihat dari beberapa tahun ke belakang gitu ya, banyak banget orang yang bikin brand gitu, terjun di dunia fashion. Tapi perjalanannya mereka tuh ada yang noticeable, ada yang ya udah punya aja gitu. Akhirnya kalau aku bilangnya banyak di antara teman-teman yang brand owner atau memang terjun di dunia fashion itu enggak memasukkan jiwa ke dalam brandnya atau karya-karyanya gitu sebagai core identity-nya. Tapi di Glashka beda. Menurut kita gila nggak? Aku sih pertama kali notice memang karena beda ya gitu. Karena beda gitu. Kayak gimana perjalanannya sampai akhirnya ini berasa sih gitu. Ada soul-nya. Sebenarnya tuh kalau dibilang kamu tuh pakai pengrajin emang strateginya gitu apa akunya pakai perasaan gitu. Jadi kenapa mungkin ya salah satunya bisa nyampe ke hati karena aku juga ngerjainnya pakai hati gitu. Jadi 100% itu aku memutuskan untuk bekerja dengan para pengrajin ini memang karena perasaan. Nggak ada mikirin ini strategi bisnis. Karena aku bukan pebisnis gitu. Aku nggak punya bisnis plan, aku nggak punya blueprint bisnis gitu. Yang aku tahu aku cuman mengerjakan sesuatu yang aku sukai dan alhamdulillahnya itu menghasilkan. Kayak gitu. Jadi aku percaya apa yang kita kerjakan pakai hati itu akan sampai juga ke hati para customer kita. Kayak gitu. Tapi di momen apa yang sampai akhirnya kamu tuh bilang tentang Glashka gitu ya, ini tuh bukan sekedar bisnis lagi nih. Tapi ini lebih sesuatu hal yang lebih besar, sesuatu hal yang ada goals-nya, lebih deep juga.
Di momen ketika aku memberanikan diri untuk membuat in-house production. Oke. Jadi kan waktu kita bikin in-house itu, kita mendatangkan para pengrajin itu kan, beberapa orang dari Tasik, kita bawa ke workshop kita. Dan disitulah aku mulai deket sama mereka. Aku kenal mereka personally, aku tahu kisah hidup mereka, aku tahu puluhan tahun mereka sudah mengerjakan itu. Dan di situ juga aku tuh paham bahwa nggak ada regenerasi di bordir manual ini. Okay. Karena memang pengrajinnya itu umurnya 50 tahun ke atas gitu. Jadi memang kaum muda ini mungkin karena membutuhkan ketelitian yang tinggi gitu ya, jadinya memilih untuk tidak melanjutkan menjadi pengrajin. Yes. Disitulah aku sadar bahwa yang kita lakukan di Glaska ini bukan cuma sekedar bisnis loh. Kita tuh harus yang kita lakukan ini, kita menciptakan lingkungan yang sustain buat para pengrajin ini. Yes. Karena hasil karya tangan mereka kan luar biasa ya, sayang banget kalau sampai punah gitu. Dan yang kita lakukan ini adalah salah satu cara untuk menjaga salah satu warisan budaya bangsa juga. Wow. Yang memang sudah hampir nggak ada lapangan pekerjaannya. Kenapa tertarik sama bordir sampai segitunya, Gak? Maksudnya kayak, ya kita tahu bordir gitu, tapi sampai kepikiran untuk bordir ya. Jaga, wah ini bisa jadi legacy buat mereka, bisa diregenerasikan, bahkan dihidupkan kembali. Waktu itu ingat banget, waktu itu event di sini juga, Ega berkaca-kaca gitu, bercerita tentang kehidupan para pembordir Tasik itu gitu. Ada hubungan apa sih sama pengrajin? Maksudnya para pembordir, atau mungkin secara spesifik sama bordirnya? Secara spesifik sama bordirnya itu gini loh Fir, orang kan berkarya butuh pelampiasan ya, beda-beda nih tiap orang. Kebetulan aku itu ketika aku bekerja sama dengan si pembordir ini, mereka itu selalu bisa menghasilkan karya yang di luar ekspektasi aku. Oke. Jadi dari simple aja, kita ngomong sih Papa, aku pengen bunga guratannya seperti ini. Dan yang mereka hasilkan itu selalu melebihi ekspektasi aku. Kalau kita terus-terus Pak, ayo Pak bisa lebih bagus. Jadi menurut aku dengan umur yang tidak muda, dengan kehidupan yang tidak gampang, tapi mereka terus mau berjuang dan hasil karyanya juga punya value yang tinggi. Jadi aku udah kayak nggak bisa nih, gue harus di sini terus nih, gue harus kembangin terus kayak gitu. Pernah ada momen ini nggak? Wow, ternyata bagus ya. Sering banget, hampir tiap hari ya. Betul banget, hampir tiap hari gitu. Kadang kalau udah ngegambar baru terus hasilnya gini, bagus ya Pak gitu. Sering tiap hari kayak gitu. Gak, aku tuh beberapa kali kita ketemu gitu ya, tapi kan emang ya udah ngobrolnya singkat-singkat padat dan banyak hint-hintnya sebetulnya ya, yang kayak ini bisa nih kayaknya di follow up nih cerita ini, cerita itu dan sebagainya gitu ya. Pernah gak sih Gak dalam proses ngejalanin Glaska dari 2018 sampai sekarang, in some way tuh ngerasa gini, aduh aku tuh sebenarnya nggak tahu ini mau dibawa kemana, tapi ini kayak arus gitu, bawa aja terus. Dan aku tahu, atau Ega tahu kayak, nggak, ini nggak bisa berhenti nih, terus nih, you keep pushing gitu. Kayak itu kayak most of the time nggak sih, kalau entrepreneur mikirnya kayak gitu, aduh ini sebenarnya gue harus maju, tapi gue bingung arahnya kemana. Itu kayak perasaan konsisten yang dari awal memang aku punya, Fir. Tapi seiring berjalannya waktu, aku juga belajar bahwa apa yang dikasih ke aku atau apa yang diambil dari aku itu yang terbaik buat aku. Jadi ketika ada suatu peluang terbuka, aku yakin aku bisa, karena yang kasih aja yakin, kenapa aku nggak yakin kayak gitu. Kalau sesuatunya diambil berarti nggak baik buat aku, kenapa aku harus takut, kenapa aku harus sedih. Jadi sebagai entrepreneur ya itu sih pikiran aku ke arah situ aja sih. Menarik ya, karena maksudnya ada pemahaman tentang keberlanjutan. Keberlanjutan baik dari bisnisnya, terus sustainable, dan juga mikirin dampaknya buat para pengrajin yang emang menjadi support systemnya Glaska gitu. Bisa dibilang berarti support system itu adalah menjadi core bersama dengan Glaska, karena itu udah jadi identity dari brand ini sendiri gitu ya. Pernah dapat cerita dari para pengrajin nggak sih Gak? Maksudnya kayak dengan Ega kerja sama mereka, kehidupan mereka juga jadi berubah, atau mungkin ya akhirnya berubah, pertumbuhan Glaska juga bertumbuhnya mereka gitu. Iya. Jadi gini, kalau aku tuh tipenya kalau di workshop itu seneng banget ngobrol. Di Tasik nih, masih di Tasik? Enggak, di Tangerang Selatan. Jadi pengrajinnya kita bawa ke Tangerang Selatan ya. Itu di sela-sela waktu tuh aku selalu bertanya, Bapak gimana kabarnya, anaknya gimana. Dan mereka itu walaupun umurnya sudah 50 tahun ke atas, mereka tuh masih membiayai keluarganya, Fir.
Oh. Jadi makanya mereka tetap bekerja walaupun usianya sudah tidak produktif ya karena mereka masih punya kewajiban itu. Jadi nggak bisa yang lepas pekerjaan segala macam, nggak bisa. Jadi ya mereka tetap bekerja untuk membiayai keluarganya, kayak gitu. Jadi ya buat aku itu salah satu motivasi yang besar ya untuk terus bekerja, untuk terus gimana nih kita ngejar penjualan supaya hari gaji mereka tuh bisa kalau bisa tambah kayak gitu. Dan udah terjadi? Ya alhamdulillah ya. Niat ini brand yang menurut aku purposeful. Amin ya Allah. Gitu. Dari setiap ngobrol sama Ega pasti kayak dia selalu berkaca-kaca sih sebenarnya gitu ya. Karena mungkin emang akhirnya cerita dari para pengrajin itu yang humbling you down mungkin ya, dan akhirnya membuat brand kita jadi nggak silau sama dunia luar sih. Akhirnya gitu dan pesan jadi, itu tuh nyampe. Ambisi kita tuh udah berbeda gitu loh. Kalau ngobrol sama orang-orang seperti mereka tuh ambisi kita lebih ke kayak gimana bermanfaat gitu loh. Ega selalu emosional nih ya kalau cerita tentang si pengrajin ini, dan aku tuh ngerasa memang salah satu bentuk keberkahan gitu. Ini kalau kita ngomongin tentang balik lagi ke konsep program ini gitu ya, tentang keberkahan adalah tentang kebermanfaatan gitu, semakin luas. Mungkin orang selama ini ngelihatnya kalau abundance gitu ya, tentang barokah adalah materi dan sebagainya. Padahal lebih luas dari itu, lebih jauh dari itu. Impact yang dihasilkan, ilmu yang bisa terus diturunkan, apalagi punya cita-cita besar gitu. Di momen apa nih Ga, kamu ngerasa pada saat berjalannya Glashka, karena kan memang Glashka juga disupport sama banyak teman-teman juga yang memang dari awal kemunculannya tuh kayak emang wah ini something yang kayaknya kita mau banget membersamai gitu karena it's very promising. Pernah nggak ada momen dimana kayak ini tuh Allah tuh nuntun jalannya Glashka banget nih gitu, baik dalam mungkin dalam ide, kreativitas, event-event yang dijalani, teman-teman yang hadir, atau bahkan para pengrajinnya sendiri, dan di luar dari si pengrajin itu, which is keluarganya dan sebagainya. Selalu sih ya, kalau berpikiran Allah yang membimbing segala macam itu selalu di setiap momen kehidupan gitu ya, apalagi kalau kasarnya kita sebagai entrepreneur tuh emang nggak ada orang yang bisa kita harapkan gitu kan, selain kita sendiri gimana kita terus maju gitu kan. Terutama pada saat kegagalan sih Fir, kegagalan yang ternyata itu menyelamatkan kita. Apa sih kegagalan apa? Momennya waktu itu adalah dari awal aku ngebangun Glashka itu aku bekerja sama dengan seorang pengrajin nih, tapi waktu itu belum in-house, jadi aku masih maklun. Itu aku jalan berapa tahun sama dia gitu, ngerjain sebuah proyek bareng segala macem, tapi ternyata karena satu dan lain halnya aku harus putus hubungan sama dia, karya-karyanya harus dimusnahkan, yang udah aku bangun bertahun-tahun. Ternyata karena momen itu, aku jadi berani untuk bikin in-house, yang which is membawa aku bisa sejauh ini. Oh iya? Yes, betul. Wow. Karena kegagalan dengan satu orang itu, aku memberanikan diri untuk membuat in-house production di Bordir. Wow. Gitu. Jadi emang ada shifting momennya itu ya. Betul. Jadi emang kalau lagi gagal tuh ya mikirnya emang lagi di direct aja ke arah yang benar. Rerouting gitu ya, Ga? Iya. Gak, kita kalau ngomongin tentang industri kreatif ya, plagiarisme tuh kan sesuatu hal yang sebenarnya nggak bisa dihindari ya. Betul. Gitu. Aku juga pernah beberapa waktu yang lalu kan rame tuh ya Ga ya. Bahkan kayak gue juga salah satu orang yang kayak ini mirip, ini mirip juga gitu. Gue ikut tuh komporin gitu. Karena sebelumnya kan pernah emang rame ya, sampai brand yang melakukan nyontek itu, kita bisa bilang nyontek lah ya, gitu. Akhirnya mereka juga minta maaf ya Ga ya, gitu. Tapi apa sih yang bikin Ega bersama dengan Glashka and team tenang ya? Apa yang menahan gitu, atau ditahan, atau emang anaknya nggak suka marah-marah? Waktu awal aku marah-marah banget Fir, sampai bawa pengacara coba. Iya, sampai bawa pengacara, ketemu pengacara. Saking marahnya aku sempet ngelontarin kata-kata, Bapak di dunia saya nggak bisa tuntut, tapi di akhirat saya akan tuntut Bapak. Saya saking marah saya ngomong gitu sama dia. Serius? Serius, karena aku ngerasa. Pernah tahu Ega marah ya? Itu saya ketemu pengacara, baru pengacara ngomong gitu, saking udah berkelit-kelit dia kayak kenapa harus saya aja, banyak kok yang kopi, bang ini segala, kenapa saya yang dituntut segala macam gitu.
Akhirnya saya ngomong ya udah kayak gitu. Akhirnya tapi setelah marah-marah apa sih yang aku dapetin? Nggak ada. Hati nggak tenang, ya kan? Jadi menyakiti dia juga mungkin dengan omongan aku kan. Di situ aku belajar bahwa kita tidak boleh terima plagiarism. Kita tetap harus usaha. Kalau kita tahu ada yang copy, kita harus lawan. Kita harus mention segala macam. Tapi know when to stop aja. Dan berpikirnya bahwa ya udah di sini saya nggak dihitung, tapi Allah hitung kok. Bisa jadi amal jariah saya, dan satu, rezeki itu nggak pernah ketukar. Itu sih yang bikin saya tenang sekarang. Dan satu lagi, itu memotivasi kita dan saya dan tim untuk terus menciptakan bordir berbagai macam bentuk yang sulit untuk ditiru lah. Kayak gitu. Ada positifnya juga. Jadi memacu kita. Apa makna keberhasilan buat Ega? Keberhasilan itu kalau segala sesuatu yang kita punya itu membawa kebahagiaan dan ketenangan, Fir. Itu sih buat saya. Jadi tidak diukur melulu dengan jumlah yang besar ya, tapi lebih ke rasa yang kita dapetin ya. Gitu. Kalau ngomongin tentang karya gitu, mana yang mungkin kamu lebih ke arah situ gitu ya? Karya yang bisa diterima, karya busana yang bisa diterima, review positif, atau perjuangan yang terus berjalan gitu bersama dengan teman-teman di sini, baik untuk diri sendiri, bermanfaat untuk diri sendiri, orang-orang dekat, dan support system. Pastinya perjuangan ya, perjuangan terus menerus sehingga karya itu diterima seperti itu sih. Jadi aku ngerasa hidup tuh hampa deh kayaknya kalau kita berhenti berjuang. Iya, benar. Iya nggak sih? Jadi hidup tuh terasa hidup kalau emang kita memberikan ya apa yang kita bisa tuh 100% aja di yang kita kerjakan. Yes, di benar. segala aspek kehidupan. Yes. Jadi aku bahkan kalau jam 9 belum berangkat ke kantor tuh galau. Kayak gue belum ke kantor nih, belum jalan gitu loh, Fir. Saking udah tahu, gue tuh harus ngasih. Hari ini gue belum ngasih apa-apa nih. Wow. Hari ini gue belum ngasih gitu. Dalam perjalanannya Glashka, ini kan Ega juga termasuk orang yang sering membagikan ceritanya Glashka ini di sosial media ya, gitu. Ada cerita para pengrajin lah ya. Apapun, prosesnya. ya kan, prosesnya, strugglingnya, karena kekhawatirannya juga suka dibagikan. Pernah nggak kayak ada momen gitu ya, yang kamu pikir, ya tadi salah satunya ya, itu harus putus hubungan sama yang awal, tapi akhirnya membuka pintu baru gitu. Tapi kan itu kan belum berjalan, produksi sendiri. Tapi setelah berjalan, ada lagi tuh. Akhirnya apalagi yang kamu ambil nih Gak gitu? Yang kayak tapi ternyata ini dia nih justru membuka peluang baru nih gitu. Jadi aku ini kan bukan pebisnis yang tadi aku bilang ya. Aku cuma tahu how to create aja. Tapi how to sell-nya, gimana membesarkannya, aku tuh sebenarnya nggak punya senjata. Oke. Tapi ya balik lagi, kalau kita minta kan pasti dikasih nih. Bukan melulu jadi kita yang bisa, tapi kan bisa jadi kita dikenalin sama orang yang bisa, kayak gitu. Terus yang aku rasain sama orang, dengan pengalaman pernah kecele lagi, artinya bahasa kecele, kecewa gitu, atau dulu pernah ada trust issue nggak sih Gak? Ada dong pasti. Terus gimana akhirnya memilih orang-orang yang ada di lingkungannya Glashka? Ya, karena kan ini udah jadi bisnis, maksudnya udah ada di industri gitu loh. Iya. Karena gini Fir, kalau misalkan sering banget aku diingetin nih ya seorang ini ya, kalau kita berbuat baik, baik itu akan kembali ke kita. Jadi selama kamu berbuat baik, ya orang mau jahat ya pasti habis itu jahat ke kita terima, terus ya udah, that's it, kita terima aja pelajaran yang dia kasih. Tapi untuk trust issue yang sampai nggak mau kerja sama orang tuh enggak sih, karena aku percaya apapun kalau kita baik ya akan disaring sama Allah dengan sendirinya. Iya benar sih. Iya. Semua tuh bakal kayak terseleksi alam. Betul. Karena kejadian kan karyawan berapa kali ganti, ternyata ini ternyata itu, jadi no worries ya kalau kitanya tetap jadi orang baik mah. Ini tuh karena emang pencapaiannya Glashka udah masuk tahun ke 6. Atau karena emang ini pencapaian usia yang ada. Oke, saya terima aja deh orang mau masuk keluar dari usia ya. udah. Tapi enak ya Gak? Enak banget. Ketika ada di di stage of life yang kayak ya udah, sakit ya udah, sedih ya udah. Abis ini apa?
dikasih seneng kok, dikasih hadiah, udah tinggal tunggu aja, lewatin aja. Aku ngelihat di tahun ke-5, tahun ke-6 Glaska makin berani. Iya, alhamdulillah ya. Itu karena aku... Ada kejutan apa? ada beberapa orang juga yang alhamdulillah itu tadi aku bilang itu. Gabung. Jadi kayak ya melalui doa ya pasti kita dipertemukan dengan orang-orang yang lebih bisa dari kita. Dan melengkapi kita gitu. Di tahun ini Glaska akan kehadiran partner yang baru. Iya, alhamdulillah. Sebenarnya orang ini bukan orang lama di industri fashion, bisnis, pertemanannya Glaska juga. Tapi memang akhirnya tahun ke-6 baru bergabung. Nah, nanti kita bakalan dengerin ceritanya. Karena alhamdulillah di tahun ke-6 ini gak jadi cerita. Iya, jadi sebenarnya bukan orang baru ya. Sebenarnya bukan orang baru. Dia tuh justru orang pertama bahkan yang ngasih aku kepercayaan diri untuk terus jalan. Dan along the way juga setiap keputusan bisnis aku, setiap aku ada event or apapun, aku selalu konsultnya sama dia, nanya, Kak gimana nih gitu. Jadi dia benar-benar bukan orang baru sih. Oke, jadi sebagai kejutan di tahun ini gitu ya, di akhir penghujung tahun 2025, oh my god, kita udah penghujung tahun 2025, masih ada beberapa bulan ke depan. Ada kejutan yang bersama perjalanan Glaska. Mudah-mudahan ini jadi warna baru buat Glaska, menambah makna keberkahan untuk Glaska sendiri. Ada Sarah Sofyan. Kita perlu konfeti gak sih? Kalau ada Bu Sarah. Assalamualaikum Ibu Sarah. Ya Allah, silakan duduk. Kita perlu ini ya, konfeti gitu. Kenapa jadi ada saya ya? Ada kamu dong. Ada saya sebagai kejutan bergabung sama Glaska. Sarah dapat Kinder Joy nggak? Kejutan Kinder Joy. Kabar Sar? Alhamdulillah baik. Kali ini aku pertama kali terlibat di kegiatannya Glaska juga sering banget ketemu Sarah ya, gitu. Tapi kali ini berbeda nih Sar. Jadi partnernya Glaska. Konon katanya. Konon katanya. Tapi apa sih maksudnya, apa yang berbeda nih dengan kehadiran atau partner apa nih yang akhirnya membuat kalian dia adalah partner saya dan Glaska adalah partner saya. Gitu. Aduh, it's such a big word to to have gitu. We have a week. Sebenarnya awalnya tuh kayak, maksudnya kalau aku sendiri, I've been there for her since the beginning, dari awal gitu. Jadi kayak in any way siapapun yang kayak bukan minta tolong ya, maksudnya kayak berdiskusi apa segala macam sama aku dengan tangan terbuka kayak okay, this is how I see it, apa segala macam, menurut aku ini yang harus kamu lakukan, apa segala macam gitu, sama siapapun lah sebenarnya. Kebetulan Ega juga sahabat dari adik aku, jadi kayak at that time posisi aku tuh kayak, karena waktu itu Ega butuh Glaska sendiri butuh tempat untuk jualan, terus ada rumah Ayu, terus kayak why not, oke, kita taruh di sini, kita lihat perkembangannya gimana, apa segala macam. Jadi kayak since the beginning tuh I was there for her, gitu kan. Terus I see the potensinya gitu. Terus aku lihat Ega bisa berbuat lebih. Terus kayak at the end of my course kuliah kemarin itu, Bu Sarah nih luar biasa. At the end of my course itu kayak abis ini gue dapet ilmunya terus ditaruh di mana nih, dibikin apa nih gitu. Mencari pekerjaan lah saya kan ya. Ke teman-teman saya ini. Pekerjaan. Iya dong kan, kayak pengen mengaplikasikan ilmunya, terus Ega kayak, Kak bantuin lah gini gitu. Terus kebetulan aku ngobrol sama suami apa segala macam, terus kayak oke, boleh gitu kan, izin sama suami, terus kayak yaudah Gak, yuk bismillah kita bikin. Tapi sebenarnya it's all her gitu, dari awal apa segala macam semuanya itu Ega gitu. Aku cuman istilahnya booster lah di belakang. Kenapa akhirnya memutusin barengnya sama Glaska? Maksudnya gila Sar, yang kita tahu Glaska udah Sarah Sofyan gitu, kayak maksudnya udah banyak banget brand-brand yang juga dibersamai dalam artian disupport dan sebagainya gitu. Banyak juga collab dan sebagainya. Tapi kali ini kayaknya lebih serius gitu. What's so special dari Glaska?
apa ya? Selain pertemanan dengan adik tadi ya. Semua teman lah pasti. Semua teman, semua pernah bekerja sama, professionally, personally, segala macam kurang lebih kita bekerja. Tapi I sense the idea untuk Ega itu yaitu karena ada growth together. Growth together bukan sama aku, tapi sama timnya. Sama mimpinya, sama the idea bahwa ingin mewujudkan apa ya? Kalau kita bahasanya tuh gimana ya? Kayak mengangkat derajat orang-orang yang bekerja dengan Ega. Because I think ya at my age gitu ya, kayak aku udah nggak lucu kali ya kalau aku di depan panggung terus gitu. Aku kan apa yang aku bisa lakukan di balik layar aja deh gitu. Jadi kalau dari sisi akunya, aku bilang sama Ega, aku kalau ngedesain, kalau style apa gimana, aku tanggung jawabnya ke kamu aja ya, Ga. Karena aku juga secara kerjaan, aku bilang sama Ega, aku nggak bisa day to day sama suami gitu, nggak terlalu bisa kerja tiap hari. Tapi in term of marketing, terus positioning, branding, yang technicality, yang mungkin secara namanya desainer itu kan otaknya udah penuh ya. Terus kayak dia tuh udah nggak kepikiran lagi, ini habis ini jualannya gimana, bikinnya apa, eventnya apa, terus ekosistemnya gimana, terus distribusinya gimana, technical aja lah sebenarnya gitu. Jadi kayak ketika kita ada di posisi luar dari brand tersebut, kita jadi punya bird's eye untuk ngelihat dari semua sektor kan. Jadi lebih kelihatan nih karena kita posisinya di atas kan. Oh kurang ini gitu. Nah Ega biar fokus lah ngejalanin apa yang she's good at, which is the designing and creating a beautiful pieces for the Glashka. Wow. Gitu. Ini ya power combo nih, power duo untuk Glashka. Jadi kejutan di akhir tahun ini sebenarnya ya. Apa yang akhirnya kalian jaga supaya esensinya Glashka masih tetap kejaga secara value, mimpi-mimpi besar tadi, dan juga ya tadi yang membuat Ega cukup emosional dengan para pengrajin tadi, karena memang kayaknya Ega memikirkan sekali gitu ya kan gitu. Apa yang usaha apa yang kira-kira emang tetap harus dijagain supaya esensi-esensi tadi bukannya bergeser, tapi lebih dalam dan luas. Balik lagi nih kita ngomongin tentang kebermanfaatan supaya makin berkah kan? Betul. Kalau aku sih ngelihatnya kayak kita mengesampingkan ambisi ya Kak. Kita tahu kalau jualan banyak itu mendatangkan keuntungan yang banyak. Tapi kalau aku dan Kak Sarah tuh lebih ke kayak kita menjaga pokoknya ini harus bordirnya harus manual, yang ngerjain para pengrajin yang mereka sanggupnya berapa ya kita ikutin di situ. Jadi bukan kita ngikutin ambisi kita mau cuan gede segala macam, tapi melihat sisi manusianya. Manusianya mampu bikin berapa ya itu yang kita kejar. Kalau kamu mau jualan untungnya banyak ya tambah manusianya, bukan diganti bisnisnya kayak gitu. Jadi nggak mau aji mumpung ada tawaran ABC terus kita ambil, kita ya udahlah kita bordir aja, nggak mau kayak gitu. Jadi kalau dari aku sendiri kemarin juga ngobrol sama Ega, mimpinya apa sih nih jadinya kayak big picture-nya lah gitu. Mimpinya nih apa sih jadinya for the next 10-20 years, kita pengen longevity bisnis yang panjang karena kan kita bertanggung jawab atas banyak perut orang gitu kan. And then kita bermimpi bahwa kendalanya itu kan sekarang orang yang mampu membuat bordir tersebut semakin sedikit. Padahal demand-nya tuh ada gitu. Jadi mungkin kita kayak gimana caranya regenerasi ini ya, gimana generasi selanjutnya mau mengerjakan apa yang bapak-bapak umur 50 tahun ini kerjakan. Gitu kan, apa sih yang bisa kita jual nih sama anak-anak muda ini, karena apa kita bicara melestarikan budaya membordir ini kan kita bicara bukan cuman ekonomi gitu, tapi melestarikan budaya, which is menurut aku melestarikan budaya itu biasanya kalau bicara uang tuh tipis ya, iya kan, tapi kan balik lagi gitu, kalau bukan kita siapa lagi gitu. Jadi kayak aku bilang sama Ega, oke deh, mungkin kalau anak zaman sekarang ngelihatnya apanya ya, mungkin kayak dia perlu uang apa dari segi materi, dari segi ekonomi atau gimana ya kita. Jadi kayak mimpi besar kita in the future, mungkin kalau ada pemerintah yang mendengar, kita pengen membuat kayak kampung bordir. Wow, udah dimulai belum? Lagi diusahakan untuk nyari, itu balik lagi
anak mudanya yang nggak ada. Oh, oke. Yang muda-mudanya ini yang nggak ada. Karena kan gini, ya tidak bisa dipungkiri ya bahwa ketika orang sudah lebih berumur, kapasitas untuk mengerjakannya tidak bisa sebanyak yang muda dari segi keahlian matanya, kecepatan, ketekun, apa gitunya tuh mungkin tekun ya, tapi cepetnya gitu-gitunya kan ya pasti menurun lah ya gitu. Tapi ya balik lagi seperti halnya kita mau mengangkat wastra gitu ya. Wastra itu kan kita kepentoknya sama durasi produksinya, pembuatannya. Demand-nya sih tinggi banget, orang mau willing bayar mahal. Pertama durasi produksinya, yang kedua ukuran. Mesin wastra kita, mesin tenun kita udah segitu ya ukurannya. Kayak ya udah nggak ada bikin teknologi mesin apa kayak gitu kayak sekarang gitu kan, kayak nggak ada gitu loh. Kayak kita butuh support yang mempermudah pelestarian dari budaya-budaya ini, entah itu wastra, entah itu tenun, entah itu rajut, apalah itu yang bisa kita jual dari Indonesia gitu. Karena memang akhirnya sirkular ya, gitu kayak muter semuanya. Jadi kayak semuanya hulu hilir, nyambung semuanya. Karena memang kalau balik lagi nih ngomongin tentang keberkahan, kebermanfaatan gitu, dan kita mungkin udah sering banget mendengar gitu, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak kasih manfaat buat orang lain gitu. Dan ya kalian main di core-nya masing-masing, di expertnya masing-masing gitu. Dan apakah ini juga yang dilakukan supaya menjaga bahwa Glashka ini tetap relevan, tetap manusia nih, tetap manusiakan para pekerjanya gitu. Ya balik lagi sih dengan apa ya, dengan maraknya teknologi, dengan kecepatan berita visual dan segala macam yang istilah kata semua tuh bisa dimesinin, semua bisa diganti. Kita tuh sangat prone to ya hal-hal seperti itu gitu. Maka dari itu I have a faith in Glashka karena balik lagi, pertama menurut aku core dari Glashka sendiri adalah memanusiakan manusianya. Memanusiakan manusianya itu kan bisnis itu ketika kita berusaha memanusiakan manusianya, hitung-hitungan bisnisnya tuh nggak kehitung karena ada doa mereka yang doa mereka itu yang membuat semuanya jadi mudah. Menurut aku ya. Karena hitung-hitungannya tuh nggak bisa matching sebenarnya ya. Bener banget. Aku juga percaya itu soalnya. Kayak ada hal-hal yang emang kayak ini di luar kuasa saya nih gitu. Matematika saya nggak cukup gitu ya, nggak bisa nih kayak jadi. Kalau misalkan kayak simple thing lah, model plagiarism gitu ya. Secara logika orang akan membeli yang plagiat karena itu lebih murah. True. Tapi yang terjadi adalah orang membela kita. So there's a sense of humanity kan di situ. Because Ega bercerita bahwa what you're wearing itu bukan cuman sebuah pakaian, tapi ada cerita dan ada esensi humanity-nya di situ. Jadi menurut aku, kenapa insya Allah longevity Glashka ini akan jauh ya karena aim kita tuh untuk banyak orang. Amin. Insya Allah. Amin insya Allah ya. Gimana gak abis Sarah hadir di sini? Apa yang masih suka anxious nggak? Tambah kayaknya. Masih suka anxious nggak? Tambah ya. Setelah ada Kak Sarah, lebih tenang. Oh, alhamdulillah. Membawa ketenangan berarti. Lebih tenang gitu karena aku percaya banget sama Kak Sarah gitu. Aku tau Kak Sarah udah lama dan ya lebih tenang sih, Fir, lebih terus kayak kalau bingung-bingung tuh bisa kak dikit-dikit. Sering banget ya. Ya tapi aku paham lah maksudnya dengan posisi Ega gitu, kayak ada ya namanya jadi pengusaha. Kalau belum kuat mental dan iman kayaknya nggak usah jadi pengusaha sih. There's always something tiap hari yang kayak nanti benang begini, ini begini. Nah itulah kadang aku memposisikan karena aku nggak di situ kan. Jadi kayak aku lebih mungkin yang nggak ngadepin gitu kan. Jadi aku lebih lay low gitu kan, chill aja gitu. Kenapa sih? Udah nggak apa-apa kayak. Karena dia punya idealisme kan. Jadi sometimes kayak gue nggak bisa bedain lagi nih. Yang tahu cuma lo doang. Boleh nggak kita ambil yang ini aja gitu kayak. Karena dia punya lebih taktis ya. Iya, kita kan lebih praktikal. Karena kita bicara bisnis. Mana yang lebih banyak bahannya? Yang ini kak. Tapi beda kak warnanya. Tapi masih matching kan? Masih kak. Go for it. Jadi keputusan-keputusan seperti itu kadang yang menghambat produksi kan. Yang which is menurut Ega itu menjadi hal yang crucial. Tapi menurut kita orang bisnis,
doesn't matter, itu cuman beda 2 layer warna gitu, kayak gitu loh. Kayak jadi kadang-kadang dia kayak ya kita berdua harus saling mengisi lah, saling ngalah. Kadang-kadang kayak please Kak, yang model ini pokoknya harus warna ini. Oke, aku kasih model ini warna itu deh buat kamu. Tapi yang ini boleh ya kita geser turun 2 warna. Karena kalau nggak maju nih produksinya, Kak. Jadi kayak lebih kayak we both put each other on the ground. Jadi kayak dari segi apa namanya, apa misalkan produksi apa segala macam tuh aku lebih kayak bisa loh adjusting yuk gitu. Tapi jadi aku juga ada di ada porsinya masing-masing, ngambil lah. perannya masing-masing. Jadi biar bagaimana kayak gimana gak oke, masih oke, you're okay with it. Yaudah deh Kak, nggak apa-apa. Tapi yang ini gini. Jadi kita ya ini aja karena mungkin tadi juga udah kenal lama ya, alhamdulillah. Jadi komunikasinya juga bagus. Yes, gitu. setuju sih. Kadang-kadang chemistry itu akhirnya jalan karena udah saling kenal, kecocokan, dan itu tadi balik kayak gak itu trust issue ya ada sih trust issue. Tapi ketika emang ya udah Allah temukan gitu udah klik aja bismillah gitu ya. Kak Sarah tuh selalu memposisikan aku seperti adik gitu loh, Fir. Jadi kalau dia gimana-gimana aku saya ya udah gitu. Gitu. Udah takut duluan deh. Nggak, biasanya kita udah ada istilahnya gitu, peta komple gitu loh, Fir. Kalau bagian desain apa namanya, NC-nya di Ega. Kalau bagian bisnis, NC-nya di aku. Jadi kita udah bagi tugas. Jadi kita udah punya apa namanya ya, kayak hak prerogatif di masing-masing inilah. Jadi job desk masing-masing supaya kita nggak saling bertumpuk, overlapping gitu. Karena supaya ya itu kan hal seperti itu kan berarti kita bisa saling menghormati ya. Iya, benar. Cara kita menghormati partner kita kan seperti itu gitu kayak. Dan ketika aku memberikan saran ataupun Ega memberikan saran sama aku, kita nggak bisa ya pokoknya aku mau begitu, nggak bisa ya. Kita we have to come up with the reason yang bisa masuk di dua-duanya dari segi bisnis maupun dari segi desain. Kalau sekarang nih Ga, doanya paling sering apa? Apa doa yang paling sering dipanjatkan Ega? Doanya terus bertumbuh dan membesar si pengrajin itu kayak kampung bordir tadi. Terus kita juga punya cita-cita punya toko di mana Kak? Kita kalau orang kan punya toko di mana namanya sih, di Paris, di New York, di mana. Kalau kita di Mekah Madinah aja. Kayaknya kayak kalau lagi ngecek toko berebut nggak? Aku yang merinding. Iya kan, ikut ya. Karena aku bilang gini, kenapa ya? Aku tuh insya Allah ya mungkin ya kali ada malaikat lewat ya, amin gitu. Karena aku pengen banget tuh bikin toko di Mekah, di Madinah gitu. Amin. Karena menurut aku secara bisnis tuh paling bagus. Iya. Cara bisnis apalagi paling dibikin bagus. Gak ada pilihan. Iya kan? Mau di pinggir mana juga laku, insya Allah. Keberkahannya tuh ngebayang nggak? Kita setiap tahun orang umroh aja, orang Indonesia ada berapa ratus juta. Terus dia tahu ada toko Indonesia di sana. Apa nggak kita disamperin? Yes. Kita nyari bakso, baru seminggu aja kita udah nyari bakso. Apalagi brand-brand. Amin ya. Iya. Semoga ya. Semoga. Jadi kayak nyampe ke sana, karena gini kan kalau misalnya aku nih, misalnya kita lagi misalnya umroh gitu ke sana beli abaya, pulang ke sini pakainya juga ya kalau di sana kan memang tiap hari abaya hitam-hitam. Kita di sini abaya hitam-hitam, kita juga nggak kebiasa kayak gitu kan. Kan kalau pulang dia bawa glassnya bisa dipakai di Jakarta. Amin ya. Semoga ya. Amin. Tolong kedubes. Semoga banyak yang lihat. Kedubes. Tahu aja kan. Wow. Kan sekarang udah baru nih haji dan umrohnya. Iya kan. Atau pop-up aja dulu deh. Kita bagi hasil lagi. Langsung gitu. Kita tawarkan bisnis. Kita tawarkan bisnisnya. Gitu. Ega, ini balik lagi ke Ega dulu ya. Ega, 6 tahun Glashka gitu. Di awal perjalanan panjang banget. Kalau ada yang pengen Ega sampaikan gitu, melihat ke belakang, ke Ega yang awal-awal lagi meraba-raba, apa yang mau disampaikan? Satu kata gitu. Tulis surat. Mau tulis surat? Curhat. Jangan. Nggak usah satu kata, kalimat sederhana deh boleh. Mantra aku setiap hari ya, menjalani hari-hari aku omongannya cuman ini doang. Tenang, ada Allah. Udah gitu aja. Jadi pengennya tuh dulu, coba dari dulu gue udah sadar hal ini ya, mungkin dulu gue nggak akan begini gitu. Masya Allah sih. Iya. Apalagi dong? Iya. Kalau menurut Sarah, Ega, apa tanda bahwa sebuah usaha ikhtiar kita nih diberkahi? Apa ya?
mungkin ketika kita berusaha tapi kita tetap merasa cukup. Merasa cukup. Merasa cukup, terus merasa tenang sih. Cukup dan tenang. Karena ada satu cerita menurut saya bagus ya, lucu gitu. As an entrepreneur, don't think like a carpenter, but think as a gardener. Kalau carpenter itu kan dia bekerja tuh berdasarkan presisi apa segala macam, semua dipikirin, sudutnya, potongannya apa segala macam. Tapi kalau gardener tuh dia cuma nebar aja gitu. Tumbuh nggak tumbuh, ya Allahualam. Itu kan balik mau lo nyiram tiap hari, mau lagi tiba-tiba ada banjir bandang, apa kita nggak tahu gitu. Tapi kayak you keep like planting the seed, kayak planting kindness gitu. Menurut aku ketika kamu jadi gardener tuh kamu lebih kayak let go aja gitu. When it's grow, it fulfill everything. Kayak seneng harus banget. kelihatan langsung hasilnya Iya, gitu ya, kayak kan? tapi begitu tumbuh tuh kayak seneng banget karena kamu tahu itu bukan cuma usaha kamu, tapi kayak ada campur tangan Allah yang mungkin 99% kita mah cuma gitu. Betul. Tawakalnya. Tawakalnya tuh kayak itu lebih kayak jadi pengusaha kayak nikmatnya kayak gitu ya. Amin ya. Iya. Semoga Amin ya. cita-cita besarnya kamu bordir juga bisa terlaksana. Amin. Baik yang support juga. Amin. Dan apa ya, cita-cita tadi aku suka banget deh konsep buka toko di Mekah Madinah. Amin ya. Aduh itu cita-cita mulia banget loh. Iya. Kayak ya kenapa enggak? Semua tuh possible banget gitu. Tinggal bismillah. Kan mimpi tuh gratis. Itu gratis. Sih gratis. Kalau maksud aku kalau Bener. kita mimpinya di atas bintang, kalau jatuh tuh di awan. Belum nyampe ke bumi. Sekalian gitu. Iya. Dan Allah tuh suka hal-hal yang besar. Iya. Bukan cita-cita yang kecil, tapi cita-cita yang besar. Jadi kayak kita emang tuh bismillah. mintanya sama yang paling besar loh. Iya, Jadi bener. never take it for granted. Kita insya Allah umur panjang. Amin. Jadi kan nikmat udah umur 50 tapi diemnya di sana, di toko di mana, di Al Haya di mana ya. Terus kita udah ngayal-ngayal. Gak apa-apa, gratis. Oke, sekarang nih karena kalian adalah partner baru, quote partner baru. Aduh. Kita main tes kekompakan. Aduh. Ya, simpel-simpel aja. Simpel-simpel Nah, ini kompak kalau aja. yin Ada and yang, pertanyaan-pertanyaan. kita yin and yang nih. Kira-kira mana apakah sama jawabannya apa enggak gitu ya. Bebas. Oke? Oke. 1, 2, 3. Linen atau katun? Linan. Wah, sama loh. Bordir halus atau motif besar? Bordir halus. Siapa yang paling sering bilang ini harus diulang? Enggak. Enggak. Kalau saya mah maunya yang cepet, mahal, ulang-ulang. Iya. Enggak. Aku Enggak lah, kalau aku kayak udahlah. Siapa yang paling cepat atau gampang berubah pikiran? kakak. Sarah, tadi bilangnya chill. Karena kita mencari solusi orangnya. Jadi kayak ini nggak bisa ganti ini nggak bisa ganti ini. Cepet. Berubah terus. Durasi. Oke. Dalam satu kata, deskripsikan partner masing-masing, tapi atau kecuali jangan pakai kata kreatif atau visioner. Di luar kata itu. Baik. Oh, Sarah? Iya. Melankolis. Iya. Belum ngomong. Itu enggak banget. Apa nih? Kayaknya aku udah terbiasa tengah malam mending gua telepon sekarang daripada dia nggak bisa tidur nih anak nih gitu. Dia kayaknya gitu deh, kalau malam belum dibalas tuh kayak nggak tidur dia. Mikir gitu. Makanya tadi dia bilang jam 9 belum ke kantor tuh udah bingung gitu ya, kayak harus ke kantor. Mudah-mudahan lebih tenang ya, Ga? Iya. Amin ya, makasih banyak ya udah Sama-sama, ngobrol-ngobrol. makasih. Sukses. Thank you, Mudah-mudahan thank berkah you. buat Glaska, Bismillah. buat Ega, buat Sarah dan keluarga besarnya Amin, Glaska juga. amin, Terima kasih udah amin. nonton. Thank Assalamualaikum you.